Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam tahta sucinya Tuhan, biar pagi hari ini kita membawa syukur kita buat Tuhan. Kita membawa syukur sebagai korban yang terbaik untuk Allah kita. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan satu pujian, dan biar ini sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena sudah terlalu baik Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Mari berikan suara-suara
Bersamamu melewati indahnya kasih
Ada kuasa yang menyatakan atas setiap kami. Waktu kami mengangkat nama, ada jamaah Tuhan yang melawan pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini jangan ada satupun yang terlambat. Kami rindu setiap umatmu pagi hari ini boleh merasakan hadiratmu yang bukan.
Kami mau lebih lagi memuliakan Tuhan, meninggikan raja di atas. Mari saudara yang setuju dengan saya, sama-sama katakan amin. Saudara bangga punya Tuhan yang luar biasa. Saya bangga sekali punya Tuhan yang dahsyat, yang begitu banyak menolong dalam kehidupan saya secara pribadi. Amin. Coba saudara, kalau saudara merasakan bahwa saudara bangga dengan Tuhan saudara, cari 5 orang, berikan tos. Anda kita benar-benar sepakat. Saya setuju kalau Tuhan saya itu Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu boleh keluar dari bangku-bangku saudara. Kita percaya kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, gak ada lagi tuh yang mengikat kaki kita untuk bergerak. Amin. Luar biasa. Coba sekali lagi tepuk tangan yang terkriak buat Allah di atas nama Allah. Luar biasa. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Tangannya berdasar dari di atas kepala semuanya. Hati
melayani saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kebaikan-Mu tidak akan bisa kami balas dengan hanya kami memberikan persembahan. Tapi biar Kau melihat setiap hati kami pagi hari ini. Waktu kami membawa persembahan kami dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, Engkau melihat kesungguhan hati kami. Tuhan, ini boleh menjadi pipa yang harum di hadapan-Mu, sehingga menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Bukan berapa nilai yang kami berikan, tapi seberapa besar ketulusan hati kami di dalam kami melakukan firman-Mu, Tuhan. Itu yang menyenangkan hati. Terima kasih, kami bersyukur. Biar Kau tuliskan, sucikan setiap korban syukur daripada hamba-Mu pagi hari ini, sehingga semuanya boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan.
menerima korban puji-pujian dan persembahan syukur dari setiap kami anak-anak-Mu. Dan Engkau yang bersuka bahkan bergirang di tengah-tengah kami. Maka kami akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu di rumah-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya lebih baik satu hari berada di kediaman-Mu, bahkan di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, kami mengucap syukur. Biar dari tahta anugerah-Mu kami mengalami kehidupan yang Kau bawa naik lebih tinggi. Kau bahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahkan kami mengecap segala pekerjaan Roh-Mu, kuasa-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Berikan kepada kami hati yang teguh percaya untuk bersandar dan berharap kepada kuasa-Mu yang ada dan tersedia bagi setiap pergumulan kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, kami bersambut firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Berterima kasih kepada Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Saudara, apa kabarnya? Haleluya. Ya, senang sekali bisa berada di tengah-tengah kita semua, dan saya percaya saudara, ibadah kita datang kepada pribadi yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita, Bapa yang mengerti segala pergumulan kita. Saya duduk dan berdoa, Tuhan berikan satu saja rema. Tuhan taruhkan satu rema di hati saya begini, Bapak Saudara. Kalau Dia tahu bahkan menghitung rambut di kepala kita, kalau Dia tahu bahkan menghitung rambut di kepala kita, dan kalau satu lembar saja jatuh, Dia tahu, apalagi yang lain. Wah, menurut saya itu rema yang indah sekali. Tidak ada satu yang menjadi satu misteri dan beban yang terlalu berat bagi setiap kita yang mempercayai Tuhan yang mampu menyelami keberadaan kita begitu utuh, begitu dalam. Bahkan kalau rambut saja Dia tahu, apalagi sendi-sendi tubuh kita, apalagi otot di tubuh kita, apalagi pembuluh darah di tubuh kita. Dengan cara yang sama, kita boleh percaya Dia kenal kita begitu sempurna. Nah, hari ini saudara, ada satu tema yang saya mau sampaikan supaya kita semua makin dibawa naik lebih tinggi lagi, yaitu cara pandang menentukan iman. Cara pandang kita kepada diri kita, cara pandang kita, cara kita melihat diri kita, kan biasanya ditentukan oleh budaya, oleh lingkungan, oleh keluarga. Itu menentukan iman di dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik yang kedua adalah cara pandang kita kepada Tuhan. Sekali cara pandang kita meleset, cara pandang kita negatif, cara pandang kita salah, cara pandang kita, kalau istilah koneksi itu poor, miskin atau lemah, jadi tidak terkonek begitu baik, saudara, itu akan berdampak begitu buruk dalam hidup kita. Bahkan kalaupun kita sudah 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun jadi orang Kristen, tapi kalau cara pandang kita tidak pernah disentuh dan di-upgrade, dipulihkan oleh firman, hidup kita tidak akan merefleksikan tadi itu Tuhan dan Bapa kita yang maha baik, yang bahkan mau memberkati kita dengan cara yang betul-betul limpah.
Karena cara pandang kita kepada diri kita dan kepada Tuhan itu menjadi sebuah koneksi iman, di mana kita melihat segala yang kita butuhkan sekarang, bahkan di masa yang belum datang, bahkan untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, Dia sudah sediakan. Tetapi kalau kita tinggal dalam keterpurukan ekonomi, kita tinggal dalam keterpurukan hubungan, kita tinggal dalam satu keterpurukan, saudara, kehidupan ini dalam berbagai rupanya, kesehatan, dan kita tinggal pada ruang-ruang yang terlalu membatasi diri kita, itu akan membentuk cara pandang kita. Sebelum masuk pada firman, saya mau cerita Bapak Saudara. Saya orang yang hampir-hampir tidak punya cita-cita. Bahasa umumnya saya ini orang kejadian. Kalau kami suka bercanda di sekolah kita, ada yang keluaran dari sekolah kita, saya ini kejadian. Karena tidak ada sama sekali cita-cita saya jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan ada, saudara. Ketika saya kelas 2 dan kelas 3 ada altar calling di sebuah ibadah. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Saya angkat tangan, SMA kelas 2. Waduh. Tapi untuk jadi gembala, untuk jadi pendeta, tidak ada cita-cita. Tapi yang menarik adalah cara pandang itu dari mana? Itu dari keluarga di mana saya tinggal. Sehingga saya tidak bisa berharap sesuatu yang lebih jauh dari keadaan orang tua saya. Saya ditinggal papa ketika saya masih kecil sekali, 3 tahun. Itu yang membentuk saya tidak punya satu harapan. Sampai saudara, ketika lulus SMA, saya tidak berharap untuk kuliah. Betul-betul tidak berharap. Dan itu membentuk begitu lama sampai Tuhan merubah hidup saya. Nah, mari lihat saudara satu cerita yang menarik dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat yang ke-21 tentang perempuan Kanaan yang percaya. Penyusun Alkitab ini memberi judul, saudara, perempuan Kanaan yang percaya. Kita akan lihat apa makna, apa maksud, apa artinya perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini artinya bukan perempuan Yahudi, yang di dalam budaya orang Yahudi mereka adalah keturunan Abraham yang berhak mewarisi janji-janji Yahweh, Allah orang Israel. Lihat ayat 21. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 21, baru ayat 22 sampai ayat 28 ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan seketika itu juga anaknya. Saudara lihat siapa perempuan Kanaan ini? Kalau kita lihat saudara, ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kita harus paham bahwa Tirus dan Sidon ini bukan wilayah Israel. Jadi waktu Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ini terjadi bukan dalam konteks Yesus mau
mau melayani. Tapi dia sedang lewat saja dari daerah yang bukan wilayah Israel pada waktu itu. Yang menarik adalah begini, saudara. Kesempatan bisa datang kapan saja. Peluang bisa terbuka di mana saja. Tapi respon kita itu yang sangat menentukan. Betul tidak? Iya kan? Bahkan orang berkata musim hujan mau ngapain, di rumah saja. Tetapi saudara, anak-anak kecil mengambil payung dan berkata, wah kesempatan jadi ojek payung, saudara. Iya kan? Jadi ojek payung. Dan ini cerita yang harus kita pahami bahwa Tuhan tidak pernah menutup pintu terlalu rapat supaya kita anak-anaknya belajar datang lebih dekat dan mendorong lebih kuat kepada pintu yang sepertinya tertutup dari jauh. Pintu apa? Pintu kebaikan yang kita rindukan di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita di keluarga, bahkan terkait dengan kesembuhan, saudara. Kami di gereja juga lagi mengalami berbagai-bagai perjuangan untuk masalah sakit penyakit. Keluarga saya sendiri berjuang, saudara. Pada satu malam saya dikabari bahwa kakak ipar saya dan adik saya betul-betul sudah drop, berupa dia tinggal pada satu rumah. Dan mereka tidak tahu bagaimana lagi untuk merespon keadaan itu. Nah ini coba Bapak Saudara, yang saya sampaikan adalah kalau kita, cara pandang kita terjebak dalam satu keadaan, kita tuh seperti tidak tahu bahwa di balik masalah justru ada kesempatan. Waktu saya balas chat yang disampaikan oleh kakak saya cuma bilang gini, bawa segera ke IGD. Sebelumnya kakak saya berkata begini, sudah kemarin dibawa dan ditolak oleh dokter karena belum ada rujukannya. Tetapi saya berkata datang saja. Dan dia berangkat, yang pertama membawa kakak ipar saya karena sesak, ada cairan ternyata di parunya. Dan periksa ada kista di dekat rahimnya. Saya cerita ini supaya jadi sebuah kesadaran buat kita. Kesehatan itu penting sekali. Gak berapa lama, kira-kira 2 jam berikutnya adik saya pun udah begitu lama sekali. Ternyata setelah diperiksa ada paru-paru basah. Jadi saudara, waktu saya bilang bawa saja ke IGD, itu respon dari orang yang tidak melihat keadaannya langsung. Yang saya mau ceritakan, banyak kita karena terlalu dekat dengan masalah, kita tidak melihat satu jarak pandang yang utuh, bahwa selalu ada kesempatan. Nah waktu dibawa saudara diterima oleh rumah sakit dan di follow up, dan kira-kira 2 hari 3 hari berikutnya masuk dalam ruang operasi dan mengalami pembedahan yang diperlukan. Yang saya mau ceritakan saudara, seringkali kita menunda-nunda, kita merasa tidak mampu memfollow keadaan kita karena cara pandang kita seperti freeze, kaku, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kekasih Tuhan, coba lihat cerita ini. Coba lihat cerita ini, ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang unik ayat 23, coba lihat. Tetapi Yesus apa? Sama sekali tidak menjawabnya. Tapi yang aneh, perempuan Kanaan ini tidak direspon oleh Yesus, tetapi dia terus-menerus berteriak. Dan lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia apa? Mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi wanita atau perempuan Kanaan ini, kira-kira dicuekin Tuhan, ya udah deh pulang kampung. Ya udah deh nggak lanjut saudara berobat. Ya udah deh nggak lanjut bisnis usaha. Nggak, ya udah deh hubungan selesai di sini. Tetapi saudara, justru disinilah cara pandang kita
kepada diri kita, itu menentukan seberapa luasnya nanti kita punya ruang iman di hati kita yang membuat Tuhan menyatakan keajaiban-keajaibannya. Makin sempit cara pandang kita, Tuhan kehilangan jalan untuk bekerja. Tapi makin luas cara pandang kita, iman tumbuh, Tuhan bisa melakukan seketika itu juga anaknya pulih, sembuh, dilepaskan dari ikatan roh jahat. Bahkan dalam cerita ini, anaknya tidak datang di hadapan Yesus. Anaknya tidak dibawa oleh sang ibu di hadapan Yesus. Anaknya masih di rumah. Ini yang membuat kita harus sadar bahwa dunia rohani itu betul-betul nyata. Kuasa Tuhan yang kita lepaskan di ruang doa akan manifest, akan bekerja di hubungan kita yang terikat, akan bekerja di bisnis kita yang tidak maju-maju, tidak progres, akan bekerja. Doa hamba Tuhan, doa pendeta, doa gembala Anda di tempat ini akan manifest di studi Bapak Ibu Saudara, di studi teman-teman. Itu sebabnya saudara, ketika kau belajar cara pandang kita, jangan biarkan tertutup. Itu seperti rahim tertutup. Itu suka sekali dibuahi oleh yang namanya kuasa Tuhan. Karena kalau ada iman di dalam cara pandang itu yang tumbuh, berkembang, keajaiban bukan hanya terjadi di rumah Tuhan, tapi jauh di sana, dalam proyek-proyek kita, dalam hidup kita, dalam hubungan kita. Dan ini berbicara tentang hidup yang memuliakan Tuhan, bukan sebatas memperoleh mimpi dan cita-cita. Rindukan Bapak Saudara hidupmu memuliakan Tuhan? Rindukan Bapak Saudara hidup kita menjadi kesaksian? Saya mau ceritakan sedikit Bapak Saudara. Desember 2025 kami sudah diinfokan oleh pemilik tempat di mana biasanya kami beribadah untuk tidak bisa lagi ibadah di tempat yang sama, yaitu di Gerah Kencana di sebelah Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk. Desember 2025. Saya berpatokan begini, kalau Tuhan belum berbicara, Tuhan belum memberikan pernyataan melalui mimpi, melalui penglihatan, saya belajar menantikan Tuhan. Singkat cerita saudara, saya pegang satu prinsip, buat pekerjaannya Tuhan selalu sediakan. Saudara, Januari kasih tenggang waktu untuk kami beberes dan pindahan. Entah bagaimana di tahun 2024 akhir ada seorang ibu yang komplikasi dengan sakitnya. Tapi dia mengasih Tuhan datang dan berjumpa setelah 15 tahun tidak jumpa dengan saya. Dia minta melayani dan singkat cerita dia undang kami untuk mendoakan dirinya, keluarganya, rumahnya. Pokoknya kami layani. Sampai 2024 akhir itu dia punya kantor yang sederhana, bukan bangunan besar. Ada 2 blok yang biasanya dipakai oleh dia untuk bimbingan belajar bimbel. Entah bagaimana saudara mendengar bahwa gereja harus pindah, ibu itu tanpa tanya, tanpa bicara sama saya, dia jebol 2 ruangan itu menjadi seperti ruang serbaguna. Dia belum bilang itu buat gereja, belum. Entah pokoknya dia jebol dari 2 ruangan. Ada lagi kantor suaminya dijebol juga, jadi 3 ruangan digabung. Terus gereja kan butuh ruang sekolah minggu, dia bilang ada ruangan belakang yang biasanya dibuat tempat di mana disewa oleh penyewa lain, itu aja dijadikan rencananya untuk ruang gereja anak. Semua itu terjadi bukan karena permohonan kami, bukan karena permintaan saya, tetapi prinsipnya selalu sama, Tuhan sediakan. Awal 2026 ibu itu datang kepada saya. Belum sempurna ruangannya, ibadah pertama masih bocor. Tetapi dalam kemurahan Tuhan hari ini, ruangan itu menjadi tempat yang kami pakai setelah kami pindah dari Gerah Kencana. Yang saya mau ceritakan Bapak Saudara,
Jangan pernah takut dan cemas untuk kebutuhan hidup. Katakan Tuhan selalu sediakan. Salam dong kanan kirinya, katakan Tuhan selalu sediakan. Saya jumpa dengan seorang anak muda. Dia cerita pengalaman dia menikah di Jogja, di Solo, saudara. Dan singkat cerita, pokoknya untuk mendatangkan keluarga dua belah pihak itu bukan hanya butuh kemauan, butuh dana. Dan pada hari, saudara, di mana papanya bilang keluarga besar kita ini banyak di Jogja, tolong dijemput dan didatangkan ke Solo. Pokoknya bukan hanya kemauan, bukannya niat baik, butuh dana. Anak muda ini lagi membawa keluarganya, dia sudah saking letihnya berpikir, udah mentok. Kalau kita sudah terlalu dekat masalah, begitu Bapak Saudara. Kan dia udah gak ada jalan. Tapi orang dia lihat, maju terus. Ayo terus satu langkah lagi. Saudara percaya nggak dengan orang yang bilang gitu sama kita? Masalahnya tadi, cara pandang kita tidak sama dengan orang yang melihat dari sudut yang berbeda. Nah, anak muda ini akhirnya bilang sama keluarga, kita mampir dulu di pom bensin. Dia bilang, aku mau tidur, udah penat, udah pusing, udah nggak tahu lagi biaya dari mana. Dia udah cek rekening, 50.000 aja udah nggak ada. Tapi harus mendatangkan keluarga, dan itu kira-kira 2 hari lagi acara. Dia istirahat, dia tidur di pom bensin. Di hatinya muncul, ambil uang di rekening. Loh, kan baru aku lihat, nggak ada isinya, saldonya udah tiarap. 50.000 aja nggak ada. Dia bangun setengah percaya, setengah tidak. Karena tidak ada WA masuk ke handphone dia, ngasih aku udah transfer, tenang aja. Itu kan yang kita tunggu kan? Itu yang kita tunggu. Nah, suara di dalam batin itu dorong, ambil uang. Dia datang, dia nggak mau lihat saldo dulu, karena dia pikir kalau lihat saldo nanti dia bingung. Dia pokoknya tarik aja. Ada pilihan kan? 150, 500.000. Dipijit yang 500.000, keluar lembaran-lembaran itu, saudara. Waktu keluar dia kan shock kan? Karena kira-kira berapa jam yang lalu dia periksa saldonya 50.000 aja nggak ada. Tetapi ternyata ketika keluar 500.000 itu dia periksa dong saldonya berapa. Ada 7.500.000 ditransfer, bukan ditransfer. Jadi begini, kalau ditransfer itu kan gampang dilihat dari mana tuh, dari BCA kah, dari Mandiri kah, dari mana masuknya, dari siapa kita tahu, betul nggak? Ya kan? Ini tidak bisa dilihat karena ternyata disetor tunai langsung ke rekeningnya dan tidak ketahuan dari siapa. Cerita ini membuktikan, saudara, bahwa Tuhanmu dan Tuhanku adalah pribadi yang sama, katakan amin. Dan Dia menyediakan, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ibu-ibu, saya mau kasih tahu, kalau punya mimpi jangan andalkan suami, kasihan dia. Makin berat tanggung jawab dan pikulannya. Kalau Anda punya mimpi, ibu-ibu, baca kitab Amsal. Tanganmu tuh punya potensi mendatangkan keuntungan dan uang. Masalahnya, cara pandang kita kepada diri kita, di situ kuncinya. Di situ kuncinya. Sekali cara pandang kita salah. Cerita Yabes di dalam Alkitab, apa yang Alkitab catat? Yabes dilahirkan oleh mamanya dalam kesakitan, dalam rasa sakit. Makanya namanya Yabes. Yabes artinya painful, penuh rasa sakit. Anda mau dikasih nama Guntur Gledek, mau dikasih nama, pokoknya sekenaknya waktu kejadian itu Anda punya nama yang berbeda di dalam kerajaan Allah. Namamu adalah anakku, ahli warisku. Namamu adalah putra dan putriku. Saudara, waktu si pemuda itu
mengalami keajaiban. Dia bilang, Bang, tahu nggak? Aku tuh jadi ingat bahwa aku mengalami kemurahan Tuhan karena papaku tuh suka menabur di pelayanan. Papanya anak muda ini adalah jemaat yang pertama sekali membuka pintu rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Berkali-kali dia mendukung pekerjaan Tuhan, sekalipun tidak selalu digunakan dengan tepat dukungannya, tetapi dengan tulus dia selalu berikan. Yang saya mau bilang, hukum rohani, kebenaran itu tidak pernah meleset bagi orang yang menghidupi. Makanya jangan biarkan dunia membuat cara kita melihat diri kita seperti yang mereka inginkan. Kamu nggak mungkin jadi berkat bagi keluarga besarmu. Rumah ngontrak, motor nyicil, panci belum. Coba gimana? Haleluya. Iya kan? Anak dikasih gratisan oleh sekolah. Pokoknya semua identitas itu seolah-olah menjadikan diri kita makhluk paling tidak berdaya. Makanya saya mau tahu, cara pandang kita kepada diri kita itu starting point-nya. Kita perlu berkata apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali cara pandang kita berubah, hidup kita yang eksternal ini berubah dan semakin baik. Katakan amin. Kembali kepada Matius pasal 15. Waktu wanita ini terus berteriak-teriak, Yesus tidak terganggu. Murid-muridnya yang terganggu. Nah, ayat 24, jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Jadi setelah doa yang kita harus perhatikan dalam kehidupan doa kita, Tuhan bukan tidak mendengar, tapi Tuhan menunggu. Apakah kita lantas meninggalkan satu ruang doa, tempat doa dengan hati yang patah dan kecewa, atau terus berharap kepada Tuhan yang sebetulnya lagi berproses? Katakan lagi berproses. Tuhan itu lagi berproses sebetulnya bukan dengan dirinya, tapi dengan kita. Dia lagi berproses dengan pengharapan dan iman yang kita hadapkan kepadanya di dalam doa. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu kami dipercaya tempat ini, tempat yang sekarang kami gunakan untuk menjadi tempat ibadah, buat beberapa teman-teman mungkin ya Pak Robert pindah lagi, enggak apa-apa, puji Tuhan. Pindah tempat tambah jiwa, pindah tempat tambah jiwa lagi Pak. Pindah tempat tambah lagi semangat, pindah tempat tambah lagi pengalaman. Tim pindah tempat, jemaat itu makin militan, makin komitmen. Haleluya. Itu sebabnya tergantung cara pandang kita kepada keadaan kita. Sekarang kita masuk kepada poin. Lihat saudara, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, maksudnya bangsa Israel, dan melemparkan kepada anjing. Kepada anjing. Ini metafora bagi bangsa kafir. Bukan umat Israel, bukan umat Allah. Ini metafora. Kira-kira waktu kita datang menghadap HRD, terus kita dibilang gini, mohon Pak, mohon maaf Pak, lowongan untuk supir sudah penuh. Anda akan pulang. Waktu Anda melamar jadi supir, mungkin Anda beberapa orang akan bilang begini, bolehkah aku jadi tukang cuci mobil? Ada cerita kecil unik, saudara. Ada ipar saya ditabrak sama pengendara Bluebird. Orang anak muda baru datang dari Jawa ke kota Jakarta melamar jadi driver Bluebird. Dia belum biasa sambil lihat map. Jadi dia lama waktu lihat map, adik ipar saya di depan bawa motor ditubrak lah. Kecelakaan, masuk rumah sakit. Yang menarik saudara, yang nubruk ini tidak lari kemana-mana, justru bilang begini,
Boleh nggak aku ganti rugi dengan cara bekerja di tempat adik ipar saya agen gas. Dia jadi asisten, jadi helper. Nah dari bekerja itu saudara, yang nubruk ini justru dapat peluang, dapat kesempatan jadi pegawai. Hidup ini saudara jangan terlalu cepat memberi sebuah stigma. Aku nggak beruntung. Kita lihat orang lain, dapat door prize terus, aku nggak beruntung. Kita lihat lagi orang, ya ampun, kok dia terus, aku mah parah. Kitab Yeremia berkata, kalau kamu menjadi gentar, orang akan melihat kamu orang yang gampang dikalahkan. Makanya cara pandang kita kepada diri kita itu menentukan iman kita. Nah, saudara coba lihat, waktu Yesus berkata melemparkannya kepada anjing, ayat 27 kita baca sama-sama, 23. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Waktu kita baca cerita ini, apa yang kita simpulkan? Kenapa Yesus setelah berkata aku diutus untuk umat Yahudi saja, dia abaikan wanita itu. Kemudian wanita terus datang dan dia berkata, tidak patut mengambil roti jatah berkat yang harusnya untuk anak dan melemparkan kepada anjing. Tetapi wanita itu terus datang dan berkata, benar Tuhan. Saudara, masalah mendasar dari banyak kehidupan orang, dia punya luka penolakan di hidupnya, di keluarga. Itu yang membuat perspektif sudut pandang, cara pandang dirinya itu betul-betul kacau. Yang saya maksudkan kacau, waktu dia muda belum manifest, waktu masuk rumah tangga mulai manifest. Kenapa? Dia lihat papanya kasar, dia lihat orang di keluarganya kasar. Semua itu membentuk cara pandang. Dia lihat kesusahan keuangan terjadi dan itu membentuk cara pandang tentang uang. Hari ini saya mau berdoa supaya kita dilepaskan dari kerangkeng-kerangkeng di jiwa kita. Yaitu cara kita melihat. Cara kita melihat. Bagus saudara pernah lihat komedian nongol pakai kacamatanya di mana? Bukan di sini kan? Di sini kan? Jadi yang minus itu di mana? Ini dia sendiri yang bilang, ada orang pakai kacamata di sini, dia nggak tahu yang minus tuh sebetulnya memang betul, bukan di matanya, tapi di cara kita melihat diri kita. Jangan sampai kita jadi mongol. Pakai kacamata di sini. Ternyata yang minus itu bukan di mata kita. Cara kita melihat diri kita betul-betul minus. Yang membuat kita selalu melihat kekurangan, tidak mampu, tidak bisa. Saudara kalau gereja, mari kita akan menabur. Ayo cepat-cepat angkat tangan. Kan nggak dibilang berapa jumlahnya. Siapa yang siap menabur bagi gereja? Angkat tangan cepat-cepat. Ada kan enggak? Karena itu cara pandang kita langsung tergap. Aku kalau menabur itu harus 1 juta. Aku menabur itu harus 10 juta. Salah. Menabur itu harus dimulai dari keikhlasan, kerelaan, dan ini saudara harus tangkap nih. Satu dorongan di dalam hati kita. Kalau tidak, kita akan kehilangan banyak blessing di rumah Tuhan. Haleluya. Ayat 28. Kita lihat saudara. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, baca sama-sama. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus tidak berkata, hai anak sembuhlah. Yesus tidak berkata, ibu, mana anakmu? Saya akan tumpang tangan dan terjadi kesembuhan. Tapi Yesus justru mengkaitkan bagaimana sang ibu mempercayai Tuhan, bagaimana sang ibu mempercayai Yesus. Dia bilang begini, hai ibu, besar imanmu. Jadi cara pandang kita itu menentukan iman kita. Hai ibu, besar imanmu. Yang besar
ibu ini melihat kemurahan Tuhan. Sekalipun dia sudah berkata, aku diutus kepada bangsa Israel saja, Aku tidak patut memberikan berkat yang aku peruntukkan bagi anak dan melemparkan kepadanya. Tetapi wanita ini tetap datang kepada Tuhan dan mengalami segala cita-cita, kerinduan, dan harapannya menjadi kenyataan. Katakan amin. Bapak saudara, apa kerinduanmu di tahun 2025, 2026 ini? Apa harapan dan kerinduanmu? Saudara, kalau kita lihat dari cerita ini, Tuhan mau berkata begini, perbaharui cara pandang kita. Katakan amin. Sekali cara pandang kita benar tentang diri kita, tentang pasangan kita, tentang anak kita. Yesus melihat Petrus, dia batu penjuru, dia akan jadi rasul sekalipun dia menyangkal. Cara pandang menentukan iman. Mari kita saudara izinkan Tuhan pada pagi hari ini melonggarkan apa yang selama ini mengekang hidup kita dan membuat seperti hidup kita tidak berbuah lebat. Kita mau meraih Tuhan dalam keajaibannya, kita seperti terbelenggu dengan keadaan diri kita. Di pelayanan kami di gereja ada yang namanya benih awal tahun. Jadi jemaat itu diajak untuk menabur dalam sebuah taburan yang ekstra. Itu menjadi seperti modal yang digunakan oleh gereja untuk berbagai-bagai kegiatan. Ada seorang ibu, dia nggak punya apa-apa, tapi dia lihat ke barang rongsokan, dia jual barang rongsokan, dijual, dan singkat cerita terkumpul sekian, dia bawa ke hadapan Tuhan, itu menjadi persembahan. Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang yang sempit, kita memang tidak akan kemana-mana. Itu sebabnya hari ini biar firman memperbaharui kita. Haleluya, amin. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi dari kitab 1 Tawarik, saudara. Pasal yang keempat. Saya berdoa, siapapun kita, di level manapun kita, bermimpilah yang tinggi. Haleluya, sesuai dengan kebenaran. Bermimpilah yang hebat, saudara, sesuai dengan rencana Tuhan. Bermimpilah sehingga bahkan engkau membuat nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 9, 1 Tawarik 4, ayat 9 dan 10. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini dan kita akan berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, Yabes terlahir dalam masalah. Yabes terlahir dalam kungkungan ucapan-ucapan yang berkata, kamu lahir dan membuat ibumu menderita. Tapi Yabes tidak berhenti pada perkataan-perkataan orang tentang dirinya. Mari kita baca ayat 9 dan 10. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan yang ekstrim ini, saudara. Bapak-bapak, pernahkah kita bilang, kiranya Tuhan memperluas bisnisku, kiranya Engkau Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertaiku dan melindungi aku daripada malapetaka. Yabes tahu sumbernya itu daripada Tuhan. Sekalipun dia dilahirkan dalam sebuah stigma yang negatif, itu bukan kata akhir. Katakan bukan kata akhir. Bukan kata akhir. Hari ini terlalu banyak kita harus berkata bukan kata akhir.
bukan kata ini, bukan kata ini. Saudara, dan Allah mengabulkan permintaannya. Apa permintaanmu yang kalau boleh saya katakan cukup gila di hadapan Tuhan? Ada yang mau minta Israel, boleh dong Tuhan aku ke Israel 4 kali? Hah? Kali? Sekali aja? Belum pernah. Kenapa tidak? Supaya aku bisa menceritakan semuanya itu bukan dari kantongku, bukan dari tabunganku, tapi dari berkat Tuhan. Ada seorang ibu, ya cuma guru biasa. Ada pendaftaran berangkat ke Israel di gerejanya. Ibunya angkat tangan. Visa belum ada, duit belum ada. Tapi kemauannya untuk lihat negeri perjanjian itu gede sekali. Saudara, jangan padamkan mimpi-mimpimu. Poinnya seperti Yabes, hadapkan ke Tuhan. Hadapkan ke Tuhan. Hadapkan ke Tuhan. Kalau Anda ke showroom mobil, hadapkan ke Tuhan. Haleluya. Jangan hadapkan ke maaf ya, ke kredit. Jangan, itu nomor yang jauh di sana. Hadapkan ke Tuhan. Waktu kami akhirnya klik. Aduh Tuhan, expander ini bagus juga. Kami cari di mana-mana, ketemunya. Kami udah cari di Jawa. Ketemunya kira-kira nggak sampai 10 menit. Showroom rumahan. Dan waktu kami datang sana, betul-betul seperti yang kami rindukan terjadi. Yang menarik adalah showroom itu menerima mobil lama kami. Jadi kami nggak perlu pikir dijual di mana. Showroom itu terima seperti barter. Nanti yang menarik, hitung. Kami hadapkan kepada Tuhan. Saya ngomong sama istri, Pak yakin nih bisa nih bulanannya? Ya kita berhitung bisa. Tapi yang menarik adalah begini. Kami pulang, saudara, udah deal sama showroom, sama bank. Pokoknya tiap bulan kami masuk dan DP permulaannya dari mobil lama kami. Yang saya mau cerita. Kami pulang, saudara, 2 hari kemudian ada seorang bertelepon dan mau ikut sama kami. Dan singkat cerita dia tanya begini-begini. Langsung bagian, yaudah bang, tiap bulan aku yang bayarin angsuran mobil bang. Ya, makasih Tuhan. Mimpinya untung agak gede dikit. Kan kalau, maaf saudara, kalau terlalu di bawah nanti susah. Dia bilang, ya gimana? Singkat cerita yang mana? Dia bilang gini, kalau kita lunasin langsung gimana? Istri saya bilang kena penalti. Ya udah deh, nanti sekian bulan baru kita lunasin. Yang saya mau sampaikan, kami itu, saya tadi bilang ya, saya itu bukan tipikal orang bermimpi. Hampir gak punya cita-cita dan bangsa. Jadi pendeta, jadi gembala itu bukan cita-cita kejadian. Tetapi yang saya mau kasih tahu saudara, hari ini kita harus sadar, Yabes itu contoh kita. Jangan remehkan firman Tuhan. Jangan kubur mimpi-mimpimu. Anda lihat Yabes lebih dimuliakan di antara keluarganya. Kenapa? Karena dia mengalami Tuhan. Berkat materi itu cuma manifestnya, tapi iman itu yang di dalam dimulai dari cara pandang. Kalau Anda terkubur dengan cara pandangmu, hari ini ambil waktu saudara, katakan, aku mau mengalami yang Yabes alami. Aku mau mengalami yang perempuan kanan alami. Kekasih Tuhan. Kalau boleh saya jujur, saya kadang-kadang kalau diundang ke GBI Kuningan, waktu itu kan ada jemaat tuh menikah di atas tuh. Dengan ngintip dari dalam gereja kita kayak GBI Kuningan nanti ya. Amin. Saya sesederhana itu mikirnya, saudara. Terus kalau ditanya uangnya dari mana? Tuhan sediakan. Nah pertanyaan sekarang apa dong mimpi Bapak saudara? Apa mimpi Ibu? Aku gak punya mimpi Om. Salah. Hidup ini mau kemana tergantung mimpi loh. Mana? Aku mau melayani Tuhan. Nah gitu mimpinya. Aku mau dipakai Tuhan. Nah gitu mimpinya.
Aku mau menjadi pengkhotbah, nah begitu mimpinya. Aku mau jadi orang yang mendongeng orang sakit, nah begitu mimpinya. Haleluya. Saya waktu nyebrang pelayanan di Morotai, saya nggak mimpi tenggelam. Padahal kalau itu sampan, motor tunggal, dan kalau di gelombang dihajar ombak pasti kolek. Namanya motor tunggal, nggak punya kekuatan. Tapi waktu saya nggak tahu, saudara, saya berangkat pelayanan pagi itu pakai batik padahal nggak matching. Karena air laut kesini terus, saudara. Jadi saya gulung atas, ganti batik, bungkus sepatu, bungkus Alkitab, nyebrang, saudara. Dan sampai sana, mohon maaf, nggak ada toilet. Jadi gaya koboi dong. Di mana semak-semak. Tetapi hari itu, saya lihat sesuatu. Perubahan terjadi dimulai dari mimpi. Saya bagikan mimpi sama jemaat di sana. Pulang siang, Pak, pulang jam segini, pasti ombaknya gede. Saya bilang, kalau sore, saya udah ketinggalan rombongan. Kami sedang kunjungan ke pelosok-pelosok di Morotai, di pulau itu. Ya udah berangkat. Lebih parah lagi, saudara. Ombak menjurus, angin keras, airnya dengan semua saya berlindung di bawah terpal, panas dan air. Sampai turun di pantai, teman-teman saya bilang, puji Tuhan, masih ada nafasnya. Kenapa? Karena ombaknya gede banget, saudara. Sampan itu cuma satu motor untuk mendorongnya. Itu kalau dihajar ombak pasti tenggelam. Yang mendampingi saya sudah siap, sudah biasa. Tapi kami ini orang kota, saudara. Waktu saya turun, saudara, saya diselamatin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Rambut ini kan sudah diterpa angin, ombak berdiri semua, saudara. Sejak itu, saya mau berkata begini, jangan mimpikan tentang maut, mimpikan tentang kehidupan. Jangan mimpikan tentang masalah, mimpikan tentang breakthrough. Jangan mimpikan tentang kemandekan, stagnasi. Mimpikan tentang hidup yang makin berbuah dan makin berbuah. Tuhan menghargai sudut pandangmu, Tuhan menghargai ruang gerak di mana kau melihat Tuhan mampu, Tuhan mau, dan Tuhan mengasihi. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang maha baik buat engkau dan saya. Shabbat takala. Itu sebabnya ketika kau dan saya diperhadapkan dengan ombak, ketika kau dan saya diperhadapkan dengan gelombang, lihat kepada Yesus. Jangan biarkan matamu terkunci dengan ombak. Jangan biarkan matamu terkunci dengan badai. Jangan biarkan matamu terkunci. Wanita Kanan yang percaya kepada Yesus melihat raut wajah murid-murid yang tidak senang. Wanita Kanan yang percaya kepada Tuhan Yesus melihat gelagatnya, aku pasti ditolak. Benar ditolak oleh murid-murid. Bahkan Yesus diam. Tapi wanita ini percaya. Berapa banyak kita mempercayai kemurahan Tuhan? Belajar hadapi penolakan-penolakan. Belajar hadapi ombak dan gelombang. Kalau sampanmu hanya bermotor satu, lihat ke depan ada jiwa-jiwa menunggu. Kalau kau harus melintasi gelombang, lihat di sana ada perjanjian Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, dalam perjalanan menuju Roma, satu orang pun tidak ada yang binasa. Karena tadi malam malaikat dari Allah yang bersembah berdiri di sisi dan berkata, jangan takut. Saudara, situasi hidup membutuhkan iman. Tapi iman membutuhkan cara pandang yang benar. Mungkin kau sudah bertahun-tahun bergulat dengan sakit penyakitmu, seperti wanita yang 12 tahun bergumul. Tapi wanita ini terus keep on fighting, terus berjuang, terus
terus berjuang. Bahkan Alkitab mencatat sudah habis segala yang dimilikinya. Alkitab mencatat keadaannya bahkan makin parah. Tapi dia melihat kesembuhan di balik semua problem yang sepertinya tidak terpecahkan 12 tahun. Bagaimana dengan kita hari ini? Kalau masih 1-2 tahun kita menyerah, terlalu cepat Bapak Saudara. Saya sadar saudara, perjalanan gereja yang Tuhan percayakan kepada kami berbeda. Namun saya melihat sinergi yang indah. Saya percaya tempat ini pun akan melihat keajaiban-keajaiban terjadi. Kalau hari-hari ini kita sedang berpuasa, jadilah seperti wanita merendah dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Kalau hari-hari ini kita sedang mencari Dia untuk pergumulan kita, jangan andalkan manusia, jangan andalkan apapun, andalkan Tuhan seperti Yabes. Dan Tuhan mau memberkati. Mari kita ambil sebuah pujian. Dia mengerti, Dia mengerti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan dari refren pujian ini. Apa yang Musa katakan kepada 12 orang yang diutus untuk mengintai? Musa bilang begini, lihat, amati, catat. Bahkan ketika mereka balik, mereka membawa contoh-contoh buah anggur yang luar biasa dari tanah Kanaan. Yang saya menceritakan saudara, ini konsep yang sama. Tuhan ingin kita melihat dan percaya kepada Tuhan. Tanah perjanjian menggambarkan hidup kita yang sudah Tuhan rancangkan dalam segala kebaikan. Saudara, Tuhan mau memberkati kita seturut dengan hati kita yang percaya. Hari ini saya berdoa bagi Bapak Saudara dengan mimpi-mimpi yang menjadi kerinduan di hatimu. Siapapun engkau, ayo angkat tanganmu, angkat pujian ini kembali. Kita akan berdoa. Katakan, terkadang kita merasa, haleluya, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.
Tuhan. Dia selalu pegang janjinya. Amin, 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 amin. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Ada dua kali katakan, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, katakan dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia persoalan yang kita alami, namun satu yang meminta, Bapak Saudara, sebelum kita doa, ini satu yang Tuhan ingatkan. Anjing yang dicatat dalam Alkitab ini memang unik, Bapak Saudara. Unik sekali. Saya punya anjing di rumah namanya Cocok. Dia blasteran dan luar biasa, dia pemakan segala. Pepaya dia makan, apel dia makan. Ini anjing biru. Sayur dia makan, mie ayam dia makan. Cuman yang menarik adalah dia nggak bisa keluar. Jadi untuk makan harus tuannya yang memberi. Tuannya yang memberi. Anda harus tahu nih. Kalau saya buka pintu, si Cocok ini kakinya ini saudara, dia lewatin batas dikit. Dia lewatin batas kaki depannya itu. Sambil meret-meret. Saudara, itu kode. Itu kode kepada saya. Saya jatuh hati dong. Dia nggak gonggong, dia nggak menyalak, dia cuma pintu kebuka, kakinya dilewatin. Sampai saya lihat, saya ingat dari mana dia akan menikmati makanan. Dia kadang-kadang, ya memang dia keluar, tapi lebih banyak di dalam rumah. Dia terima berkat, dia terima makanan dari Tuhannya. Yang saya ajarin sama, kadang-kadang Tuhan tunggu seperti tadi tuh, datang Tuhan. Tuhan tahu kok rahasia hati kita, dan dia tahu yang kita butuhkan tuh ada pada dia. Bahkan sebelum kita menyalak seperti si Cocok itu, dia tahu kita butuh. Poinnya adalah begini, koneksi hati kita tuh dengan dia, sang pemberi. Makanya waktu si Cocok tuh lihat ke dalam rumah, dia gak berani masuk karena dia tahu konsekuensinya, akan dihajar Tuhannya. Tapi kaki depannya itu dia lewatin dikit aja. Itu seperti memanggil Tuhan. Tuhan, bayangkanlah Bapa di surga. Dalam momen puasa ini, kaki depan kita tuh, Tuhan, gak usah nyebut terlalu panjang. Tuhan, utangku Tuhan, gitu aja Tuhan tahu, saudara. Tuhan, kantongku lagi boncos nih Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan, aku konflik terus nih dengan Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan, aku
masalah terus nih. Aduh, saya punya anak muda, saudara, nggak lulus skripsi. Saya ajarin kalau doa tuh jujur. Tuhan, aku ini kacau. Tuhan tolong. Anak muda mau skripsi, saya bilang doa, Tuhan aku ini nggak pinter-pinter banget. Kasih dong dosen yang baik. Tuhan kasih dosen yang baik. Nggak nanya yang ribet yang apa. Tuhan tuh ngerti kapasitas kita. Si cocok. Makanya Tuhan Yesus pakai gambaran anjing menunggu lemah-lemah. Kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Dimanapun kau berada, aku memperkatakan blessing yang Bapa sediakan bagi setiap kehidupanmu. Kalau kau merasa sedang terpuruk, kau sedang hancur-hancuran dalam hubunganmu, kalau kau datang merendahkan diri seperti wanita kanan ini, Tuhan, tolonglah aku. Dia Bapa, Dia mampu. Kalau engkau lagi tertindih hutang piutangnya, datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, tolong. Aku bodoh, aku gagal. Di tempatmu berdiri, kiranya Tuhan melimpahkan hujan yang membuat apa yang kau kerjakan diberkati, apa yang kau usahakan diberkati, pertobatan dan keinsafanmu diberkati. Kau akan melihat jalan dan pintu yang terbuka.
nama saya, Tuhan Yesus. Hari ini mataku terbuka dalam pemikiranku, dalam caraku melihat diriku. Aku tahu Engkau sangat mengasihiku. Hari ini Tuhan, beri aku kasih karunia, biar hidupku diberkati dan menjadi berkat. Hidupku dipulihkan, disembuhkan, dan menjadi alat-Mu untuk menolong, untuk memulihkan, dan menyembuhkan. Hari ini angkat Tuhan ketakutan, kekhawatiran, rasa pesimis, perasaan kecil, perasaan lemah, perasaan tertolak, perasaan ditinggalkan. Karena aku tahu Engkau menerima aku, Engkau mengasihi aku. Karena itu hari ini Tuhan, hari ini aku akan mengalami keajaiban, keajaiban. Katakan amin, amin, amin. Silakan untuk kau sering kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Luar biasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang untuk berdoa syafaat. Satukan hati kita akan berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kau begitu luar biasa untuk hidup kami Tuhan. Kau yang merencanakan hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kau sudah menegur kami, Kau memperingatkan kami, Kau membuka hati kami, membuka paradigma kami, agar kami benar Tuhan. Cara pandang kami benar. Cara pandang kami hanya memandang Kau Tuhan Yesus, memandang firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Robert Nathan sudah menyampaikan kabar baik. Oh, berkati beliau Tuhan, juga Ibu Foni dan putra Samuel Tuhan. Keluarga ini terus Tuhan pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi, lebih dahsyat lagi dengan urapan-urapan yang baru Tuhan. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk pemimpin kami, Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini, Pastor Iwan Darmawan, Pastor Flori, Dalbet Tuhan. Juga keluarga ini Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan. Apapun kondisi situasi saat ini yang mereka alami, kami percaya Tuhan tetap menolong, memberikan kekuatan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan di tempat ini. Tuhan Kau juga memberkati kami sebagai pelayan-pelayan. Rendahkan hati kami terus Tuhan, untuk terus melayani Engkau lebih setia Tuhan. Apapun situasi kondisinya, kami terus akan melayani Engkau. Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat PGBI Kuning. Tuhan, Engkau juga mendidik satu persatu. Berkati mereka Tuhan, apa yang menjadi permasalahan mereka Tuhan. Tuhan Kau yang menyelesaikan. Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami cintai ini Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh kabinet yang ada Tuhan, juga seluruh jajarannya Tuhan. Dari pusat sampai daerah. Tuhan Kau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi kondisi saat ini Tuhan, baik dalam negeri, luar negeri, secara global Tuhan, sedang Kau goncang Tuhan. Tapi kami terlalu yakin dan percaya, di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
memenangkan jiwa-jiwa, dan kami akan menuai jiwa-jiwa itu ya Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur Tuhan untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Biarlah gerejamu ini jadikan dampak Tuhan di lingkungan kami ini Tuhan. Kau memberkati gereja kami Tuhan, dan Kau juga memberkati orang-orang di sekeliling kami. Tuhan memenuhi apa yang mereka perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami ingin menerima berkat melalui hamba. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita, memimpin setiap langkah kita. Dia juga yang akan memampukan kita untuk dapat memandang dengan iman, melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan melalui segala perkara, melalui badai pencobaan yang harus kita hadapi. Dia juga yang akan memberikan kepada kita terobosan-terobosan yang kita butuhkan. Dia juga yang akan membawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang kemudian bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua yang percaya dan telah terima berkat Tuhan,